teman-teman, balik lagi ke channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya pengen ngasih tips nih buat kalian semuanya, bagaimana sih cara memilih mobil tua dengan harga 20 jutaan yang baik dan benar, biar biar meminimalisir lah buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan beli mobil tua, biar minim PR. Nah, pastikan budget Anda sesuai dengan mobil yang akan Anda tawar ya, karena yang namanya mobil tua pasti barang bagus pasti juga harganya bakalan bagus, kecuali kalau barangnya kurang bagus pasti harganya juga murah. Nah, pastikan kalian memiliki budget yang sesuai dengan mobil yang Anda pilih gitu. Nah, misalkan dengan 20 jutaan harusnya kalian sudah dapat mobil yang cukup bagus kondisinya. Jadi pastikan kalau memilih mobil 20 jutaan, pastikan juga mobilnya dengan kondisi bodi yang sesuai dengan kalian yang inginkan lah, yang kalian inginkan. Tapi untuk tipsnya, kalian juga wajib mengecek dari kaca-kaca bodi mobil ini itu ada sealeran atau enggak, karena kalau misalkan sudah ada sealer berarti ini mobil sudah pernah kropos dan ditambal pakai sealer. Untungnya mobil yang saya beli ini merupakan mobil yang cukup bagus, jadi masih no sealer. Dan mobil ini juga kemarin sudah saya posting, ini mobil bakalan saya jual juga. Untuk video reviewnya juga sudah tayang, silahkan kalian tonton untuk full review mobil ini. Misalkan kalian minat, bisa kalian beli. Nah, itu ya. Untuk yang pertama, kalian pastikan bodi mobil itu masih dalam kondisi bagus dan sesuai yang kalian inginkan. Karena memilih bodi mobil itu relatif sih, relatif dengan budget yang kalian punya gitu. Nah, itu seputar tips dari bodi mobil. Kalian bisa cek untuk kekroposannya, tingkat kekroposannya. Biasanya kalau mobil sedan itu ada di lantai-lantainya di bawah. Itu pasti kebanyakan karena mobilnya ceper. Sedan kan ground clearance-nya itu pendek. Biasanya di bagian lantai itu banyak kroposnya. Tapi untungnya mobil yang saya punya ini minim sekali kropos. Jadi misalkan kalian yang pengen mau ngecek mobil ini, silahkan cek aja. Nah, untuk selanjutnya bagian yang paling sering kropos di mobil sedan itu ada di bagian ban serepnya. Nah, di bagian konde ban serep ini biasanya rawan sekali kropos karena sering kena air ya. Untungnya mobil yang saya punya ini minim sekali tidak ada kropos. Begitu. Nah, pastikan juga kerapian dari mobilnya. Misalkan mobil ini masih rapi, dari bumper-bumper ke bodi ini masih rapi, gap-gapnya masih rapi. Tentunya mobilnya ini sebelumnya juga orangnya suka merawat mobil, teman-teman. Jadi biasanya orang yang suka merawat mobil, bodinya bagus, insya Allah mesinnya juga bagus. Jadi ketika kita melihat bodinya aja bagus, pasti dalamnya bagus gitu. Pasti mesinnya juga bagus, karena merawat yang di luar saja dia rawat, apalagi yang tidak kelihatan ya. Nah, itu dia untuk seputar dari bodi mobilnya. Pastikan pokoknya bodi mobil sesuai dengan kalian inginkan, dengan budget yang kalian punya. Itu harus harus balance lah, dana sama yang kalian inginkan tuh harus balance. Kemudian yang perlu dicek selanjutnya adalah bagian interior. Nah, sebisa mungkin kalian dapatkan interior itu yang masih bagus. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian dapatkan mobil dengan jok yang masih rapi, entah itu masih original dari pabrikan atau sudah di cover. Yang penting kondisi joknya kalau bisa itu yang rapi ya. Nah, gini. Kemudian bagian dashboard itu sebisa mungkin kalian pilih mobil dengan kondisi yang masih rapi.
Nah, itu merupakan dari bagian interiornya. Sebisa mungkin kalian memilih mobil dengan kondisi yang masih rapi, karena kenyamanan berkendara itu sangat penting sekali. Kemudian bagian yang perlu kalian cek juga adalah bagian mesin. Mesin ini adalah yang paling vital karena mobilnya itu juga digerakkan dengan mesin. Pastikan mesin dengan kondisi yang bersih dan normal, teman-teman. Jadi kita bisa lihat untuk kebersihan mesin itu juga merupakan bahwa pemilik sebelumnya itu suka merawat mobil. Jadi kelihatan kalau mesinnya bersih, berarti orangnya yang sebelum kalian punya itu pasti orangnya juga suka merawat mobil. Nah, pastikan kondisi mesin dalam keadaan bersih, minim sama oli yang rembes. Kalau bisa tidak ada oli yang rembes, kalian bisa lihat dari bagian atas atau dari bagian bawahnya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin minim oli yang rembes untuk mobil yang tahun 80 atau 90. Cek juga bagian radiator. Kalau untuk bagian radiator nanti bisa kalian cek. Kalau misalkan mesin dingin bisa kalian nyalakan mesinnya, terus kemudian ini dibuka saja. Misalkan warnanya tidak coklat atau warnanya ya pokoknya masih bening lah, itu kondisinya masih bagus. Tapi kalau coklat dan sedikit berminyak, itu pasti bagian radiator sudah menyampur ke oli. Itu juga berbahaya sih, itu wajib turun mesin. Jadi pastikan air radiator masih bersih dan tidak tercampur oli. Pastikan juga untuk sistem pengeremannya, oli rem itu masih rapet, dan oli remnya juga masih tersedia, karena pengereman juga penting. Untuk ngecek olinya, nah, kalian bisa cek di bagian bawah itu ada yang rembes atau enggak, atau misalkan orang yang sebelum kalian beli itu naruhnya di garasi, bisa dicek di bawahnya itu ada tetesan oli atau tidak. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian setelah kita cek mesinnya, kita juga wajib coba untuk nyalakan mesinnya. Kira-kira mesin mudah dinyalakan atau sulit gitu ya. Nah, pastikan mesin dalam kondisi nyala itu kalian cek harus halus ya. Dan untuk ngeceknya kalian bisa gas di RPM 2000. Kira-kira ada suara ngeclek atau tidak. Nah, kalau tidak berarti mesinnya itu masih bagus. RPM 2000 ke atas lah ya. Kalian bisa gas di RPM 2000 ke atas. Itu nanti kalian bisa ngerti mesinnya masih halus atau enggak. Pastikan juga kondisi knalpot juga tidak ngebul seperti ini. Kalau kalian beli mobil yang udah ngebul, otomatis mesin itu kondisinya perlu turun mesin, karena ring shaker itu perlu pergantian. Jadi sebisa mungkin jangan beli mobil yang kondisinya knalpotnya ngebul. Untuk pengecekan rem sendiri, kalian bisa juga cek kebocoran selang itu ada atau enggak. Kalian bisa cek di bagian velg-velgnya di bagian dalam ya. Itu kalau misalkan ada kebocoran oli rem, itu pasti velgnya basah oli rem. Dari semua velgnya kalian bisa cek ya, depan, belakang, kanan, kiri juga kalian cek. Itu misalkan ada kebocoran, pasti velgnya basah. Itu basah oli rem. Terus misalkan di situ nggak ada, biasanya di bagian karpet dalam mobil itu juga basah oli rem kalau misalkan selang terjadi kebocoran. Nah, kalian bisa ngecek dari situ untuk kondisi rem bagus atau tidak sebelum kalian mencoba mobilnya. Nah, setelah kalian cek semua itu, kalian juga sebisa mungkin untuk mencoba mobilnya buat jalan. Kalian pasti bakalan ngerti, misalkan kalian sudah pakai jalan, kondisi kaki-kaki mobilnya itu bagaimana, apakah itu perlu spuring
atau tidak, kalian pasti bakalan ngerti. Nah, biasanya kalau perlu spuring itu biasanya bantingannya bakalan narik ke kanan atau ke kiri. Itu juga perlu diperhatikan ya, karena kenyamanan berkendara itu penting. Kalau mobilnya perlu spuring pasti itu bakalan tidak nyaman banget. Jadi kalian wajib nyoba mobilnya, begitupun kalian bakalan ngerti juga akselerasinya itu bagaimana. Mobil dengan harga 20 jutaan sebisa mungkin meminimalisir PR lah ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini seputar tips cara memilih mobil 20 jutaan yang baik dan benar. Ya meminimalisir lah untuk misalkan kalian yang lagi cari-cari mobil 20 jutaan biar meminimalisir PR. Semoga bermanfaat video ini. Buat yang suka silahkan tinggalkan komentar, klik like, dan yang nggak suka silahkan dislike video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.